Jumpa lagi dengan kami di channel ini, kawan-kawan, dimanapun Anda berada. Sore ini tanggal 1 September 2021, kami punya cerita sedikit saja ya, tidak panjang lebar ya. Kita mulai ya, bagaimana kita manfaatkan limbah pertanian berupa sayur yang dibuang-buang ya di tempat penumpukan sampah di pasar ya, kami pungut. Ini dia ya, sayurnya akan kami proses menjadi tepung ya. Kemarin kami ambil dia ada satu karung, ini karungnya ya, satu karung ini kami ambil dari pasar. Proses pembuatannya, kita mulai dengan menabur dedak. Jangan banyak-banyak ya, sedikit saja, karena dedak itu terlalu mahal. Nah, setelah diaduk, kita kumpulkan ke sini ya. Ini dia satu karung, hasilnya segini. Nah, setelah 2 hari kita pindahkan ke wadah yang satu ini. Ini wadah penyaringan, karena sayur jenis ini ya, sawi putih ini kadar airnya banyak. Tujuan kita membuat pakan unggas ya, kadar airnya banyak, maka kita perlu saring. Jika airnya tidak disaring, risikonya kita akan boros menggunakan dedak. Bayangkan ini ya, dedak ya, di daerah-daerah tertentu, di daerah Indonesia tertinggal ya, ini bisa mendekati 5.000 per kilo. Artinya cukup mahal, mendekati 50% lebih murah dibanding harga beras. Nah, setelah dia disaring ya, untuk satu wadah seperti ini atau sayur jenis ini, satu karung ya, kalau kita saring airnya sebanyak ini. Nah, ini dia nih, apa jadinya ya kalau satu tronton ini sayur, airnya banyak seperti apa ini. Tapi ya, dari yang kecil ini kita bisa menyimpulkan bahwa cairan limbah sayur ini luar biasa banyaknya. Nah, ini cairan ini bukan tidak bermanfaat ya. Nanti di cairan ini kita tuangkan, kita tabur beras ya, gula beras ya. Tadi itu gula, ini beras sedikit. Lalu kita masukkan ke botol ini. Ini akan berguna untuk kita membasmi bau busuk di kandang ayam yang bau busuk ya. Ini kita campur air 1 ember, kita boleh siram ke kandang kita yang bau busuk itu, sehingga kandangnya aromanya tetap wangi dan ramah lingkungan. Ini juga punya kemampuan ya, air ini bisa digunakan untuk siram ke comberan yang bau busuk, dia akan hilang baunya ya. Jadi mengolah sampah itu rupanya menghasilkan banyak manfaat. Ini baru kita bicara 2 manfaat. Nanti bisa juga digunakan sebagai pupuk tanaman. Ini namanya pupuk organik cair. Bisa digunakan 10:1. Baiklah, selanjutnya setelah kita tuang ke sini, kita saring ya, airnya kita pisah. Nah, ini kita tuangkan ke sini ya. Nah, ini dia. Modelnya seperti ini. Ini Anda boleh taburkan sedikit ya, jangan banyak-banyak ya. Mungkin di daerah-daerah yang dedak itu sekilonya 2.000 atau 3.000,
kita boleh memboros-boros ya, tapi kalau di daerah-daerah tertentu ya, saya pernah berkunjung ke salah satu daerah di Indonesia tertinggal ya, kawasan Indonesia tertinggal itu, kalau sampah sayur begini nih dijual sekitar 30.000, sementara dedak ini itu sampah sayur itu satu karung harganya sekitar 30.000 ya, tergantung kita menawarnya. Tapi kalau dedak itu mungkin sekarang sudah 5.000 ya. Ini berat dedaknya bagus ya. Kalau di sana dedaknya kasar ya, sudah oplosan. Jadi ada sedikit kecurangan atau tidak, tapi memang begitu kondisinya. Nah, setelah dibiarkan ya, mau dibolak-balik tiap hari, mau ditambah gula boleh, mau dikasih lagi beras juga kayak ini tidak apa-apa, dikasih jagung juga tidak apa-apa, kalau tidak mau pun tidak apa-apa, karena kondisi ekonomi setiap peternak ya itu berbeda, sehingga kita tidak boleh memaksa atau menentukan berapa ukuran yang ideal. Kalau kita mau lebih bagus ya kita tinggal nambah tepung ikan banyak-banyak. Bagi yang punya modal besar ya silakan. Tapi kalau tidak, hewan itu tidak terlalu mempersoalkan itu dan tidak mampu mempersoalkan itu, karena selama dia lapar pasti dia makan. Ya, soal hasilnya dia bagus atau tidak itu urusan belakang. Bagi petani yang bersaing dengan hewan ya untuk pakan ini, tentu saja hewan akan kalah ya kalau manusia itu bersaing dengan hewan soal pakan ya, karena ini mahal ya. Walaupun begitu, setelah 1 minggu hingga 10 hari hasilnya ini ya. Ini jadi di sini satu keunggulannya, kita tidak perlu menggunakan mesin ya untuk membuat limbah sayur ini menjadi tepung atau apalah. Buat apa kita gunakan mesin ya, kalau kita hanya sanggup memelihara ayam 20-30 ekor ya, mubazir kalau kita beli mesin. Nah, ini setelah jadi ini langsung saja ya, langsung dimasukkan ke drum untuk difermentasi. Nanti suatu saat kalau mau digunakan, tinggal ambil ini dicampur dengan bahan-bahan lain, karena dengan mencampur ini kualitasnya memang lebih bagus. Kalau kita harus mencampur langsung mungkin rumit ya, kita tidak punya persediaan bahan cukup. Jadi untuk menyelamatkan bahan-bahan ini jangan sampai rusak ya, kita proses lalu kita simpan dia dalam, kita masukkan ke dalam tong plastik, di vakum atau difermentasi, sehingga kapanpun kita menggunakan. Salah satu keunggulan dari bahan pakan yang diproses secara fermentasi ya, ini menolong peternak ya. Misalnya peternaknya sakit ya, tidak mampu mencari bahan makanan, dia punya persediaan cukup. Kedua, misalnya perubahan iklim yang begitu cepat ya, di musim kemarau susah bahan, sementara musim hujan bahannya banyak, tetapi mungkin juga cuacanya tidak mendukung, ada kalanya juga bencana banjir, jadi perlu kita fermentasi. Jadi fermentasi ini banyak manfaatnya. Mungkin itu. Jadi ya, kalau ini ya, ini baru 24 jam nih. 24 jam saya mengaduknya kemarin. Satu karung itu kita butuh dedak hanya
1 kilo. Ya kalau Anda yang punya dedak banyak boleh banyak-banyak lah, mau bikin 10 kilo tidak apa-apa. Tapi karena saya membuat pakan ini untuk siapa saja, termasuk peternak yang modalnya sedikit atau kurang mampu, mereka bisa menggunakan dedak sedikit saja sudah bisa. Jadi saya tidak pernah membuat standar ya, berapa takaran yang cocok. Semuanya saya serahkan ke Anda, kawan-kawan sekalian yang lebih tahu apa kebutuhannya. Tapi saya cuma menunjuk ini proses mengolah limbah untuk limbah pasar ini ya, limbah organik menjadi tepung. Ya kalau Anda mau dia berkualitas tinggal beli saja ya. Beli pur ayam 1 kilo, digabung ini 1 kilo, ya sudah jadi 2 kilo. Kasih makan ayam ya. Jadi rata-rata 5.000. Jadi mengatakan ini murah atau mahal, sebenarnya semuanya kembali ke Anda. Anda sendiri yang menilai bagaimana memprosesnya. Tapi saya cuma menunjuk langkah-langkah praktis manfaatkan limbah untuk dijadikan tepung. Saya kira hanya sekian saja ya. Sampai jumpa pada edisi berikut. Terima kasih.